Red Slayer, Chapter 7. Cordelia, atau gadis resepsionis yang lain dari Hinata, membolak-balikan halaman kues yang begitu tebal di tangannya. Hembusan nafas berat keluar melihat kues yang banyak itu berulang kali. Kapan kues Goblin akan berakhir? Goblin, sebuah ras yang juga dipandang sebelah mata oleh mereka. Ketimbang Giant Rat, para petualang sepertinya masih mau memberantas makhluk ini, sebab cukup memberikan tantangan. Goblin adalah makhluk yang tidak berdoa. Mereka tidak menyembah siapapun. Mereka hanya punya 4 niat, yaitu menjarah, memperkosa, menyiksa, dan membunuh. Umumnya setiap ras, baik itu manusia dan yang lainnya, memiliki niat dan alasan kenapa mereka membuat keonaran dan kekacauan. Namun, ras hijau cebol ini berbeda. Memang tujuan mereka menjarah adalah mencari makan, sebab urusan perut merupakan hal yang tidak bisa kau tahan. Walau kebutuhan makan tidak seperti bernafas, itu tidak membuat kita bisa mengabaikannya. Karena itulah, kebanyakan penjahat melakukan aksinya disebabkan kelaparan. Jika seseorang atau suatu ras terpenuhi kebutuhan perutnya, maka yang tinggal adalah kebutuhan nama dan terus berlanjut dengan kekuasaan. Bagi Goblin, hal selanjutnya bukanlah karena alasan seperti itu. Tujuan Goblin selanjutnya setelah mereka mendapat pangan yang cukup, kesenangan pribadi, dan niat balas dendam terhadap ras lain yang menjadi tujuan mereka. Goblin adalah makhluk pendendam. Mereka akan ingat seumur hidup dengan apa yang menimpanya. Tidak peduli dengan cara apapun, jika kau membiarkan anak goblin lepas karena kasihan, bersiaplah. Dia akan datang bergerombol, menyerang desamu dan membunuh keluarga, orang terdekatmu, serta menjarah desamu tanpa peduli jeritan memohon ampun darimu. Kuharap kau cepat datang. Cordelia berharap pada dirinya sendiri untuk kedatangan pria itu. Seorang dengan armor kulit kotor dan helm murahan terpasang di wajahnya. Perisai bundar kecil terikat di lengan kiri dan pedang yang memiliki ukuran tak biasa terselip di pinggangnya. Goblin Slayer San. Dia telah mendedikasikan setahun masa petualangannya memburu, dan terus memburu goblin. Tidak peduli di mana dan kapanpun asal itu tentang goblin, pria itu akan mengambilnya. Walaupun hadiah dari quest itu sangatlah murah, tapi masih lumayan daripada membunuh tikus raksasa. Sifat dan tipikal pria itu, Cordelia merasa ada kemiripan dengan petualang baru yang selalu mendatangi meja Hinata. Gestur tubuh, cara berjalan, dan sifatnya memiliki tingkat kesamaan yang besar. Perbedaan di antara mereka berdua ada di bagian wajah saja. Goblin Slayer tidak mengekspos wajahnya, entah karena dia malu atau apa. Petualang muda yang selalu mendatangi Hinata menampakkan wajahnya meski tanpa ada jejak emosi di sana. Cordelia hanya sekali dapat melihat jelas wajah Goblin Slayer saat dia pertama kali mendaftar menjadi petualang. Masih banyak yang belum ku ketahui tentang pemuda itu. Mengapa dan apa penyebabnya selalu memburu Giant Rat? Apa mungkin memang ada Giant Rat yang berevolusi? Cordelia mengetahui itu sebab saat menyampaikan laporannya pada Hinata, seluruh orang di guild petualang memasang telinga, walau pada akhirnya itu untuk meledek dia setelahnya. Ada jejak wajah yang percaya, setengah percaya, dan tidak percaya sama sekali. Namun semua itu tidak ditunjukkan karena mereka sama pendapat kalau ucapan petualang muda itu hanyalah omong kosong. Logika siapapun akan terbentur keras ketika memikirkannya, tapi Cordelia, sudah waktunya jam makan siang. Suara lembut itu berasal dari rekan satunya yang akan membantu ketika ada promosi kenaikan kelas petualang. Dia memiliki anugerah Sensei Lai yang diberikan Dewi Ketertiban untuk mengetahui kebohongan pada ucapan para petualang. Senyum mengembang di wajahnya, mengetahui sudah tiba jam makan siang. Namun, sisi lain dirinya murung, harapannya tidak terkabul.
dia belum kembali. Matanya tak pernah jemu melihat pintu masuk guild petualang. Doa selalu dihaturkan pada sang dewa dan harapan. Entah berapa kali dia lontarkan. Itu semua untuk satu hal yang menurutnya berharga. Baiklah. Ayo kita makan siang. Hinata, kau juga? Rekan kerja di sebelahnya benar-benar sibuk harus merekap dokumen. Kali ini para petualang pemula bermunculan. Otomatis laporan quest yang selesai juga banyak. Tugas seorang resepsionis tidaklah semudah kelihatannya, yang hanya duduk manis sambil berkata selamat datang atau selamat berburu kepada para petualang. Kau duluan saja, Cordelia-san. Aku sedang sibuk saat ini. Eto, mau ku bantu? Terima kasih. Aku masih bisa menanganinya. Baiklah kalau begitu, aku duluan ya. Cordelia dan gadis yang menjadi rekan kerjanya meninggalkan Hinata dengan senyum ramah untuk makan siang. Hinata itu mirip sekali denganmu. Apa maksudmu? Sikapnya yang malu-malu dan keinginan agar tidak merepotkan orang lain mengingatkan diriku pada sifatmu di masa lalu. Ekspresi Cordelia terganggu dengan perkiraan temannya. Dia juga tidak menampik fakta itu. Saat awal-awal ditugaskan di sini 1 tahun yang lalu, sikapnya memang mirip seperti Hinata. Senyumnya, keramahannya, bahkan cara bicaranya. Namun, dia tidak menganggapnya sebagai saingan atau rival karena akan terlihat bodoh. Ya, bukankah itu bagus? Dia sudah berjuang keras. Kau benar. Setelah mereka memesan makanan serta menghabiskannya, giliran Hinata dan Arias yang beristirahat. Begitulah pengaturan jam guild petualang. Salah satu penyambut harus selalu siap jika seandainya ada pengunjung datang untuk memasang quest atau yang lain. Masih ada yang mengurus dan tidak kecewa. Kembali Cordelia membolak-balik halaman quest Goblin. Sudah berapa kali dia mengambil quest ini? Aku rasa kalau dihitung hampir mencapai angka puluhan dan dia tidak pernah lelah sama sekali. Levelnya naik 2 tingkat selama 1 tahun. Mengingat itu, tanpa sadar sebuah senyum terukir di wajahnya. Hal yang membuatnya bahagia selain menunggu dia datang dan mendengar laporan darinya, itu adalah mengingat pencapaian yang telah diraih Goblin Slayer selama ini. Entah dewa atau dewi mana yang mendengar doanya, keinginannya kali ini terkabul. Lonceng berbunyi menandakan seseorang masuk dan itu adalah dia. Seorang dengan armor kulit kotor dan helm murahan. Sebuah perisai bundar kecil terikat di lengan kirinya, lalu pedang berukuran tak biasa terselip di pinggangnya. Langkahnya tenang dan berani, menegaskan kalau dia pasti bisa mengatasi semua musuh yang dihadapinya. Pria yang selalu dinantikan kedatangannya oleh Cordelia, Goblin Slayer San. Senyum ramah Cordelia dibarengi sapaan riang membuat petualang itu mengangguk pelan. Tanpa membuang waktu, dia melaporkan misinya. Kali ini banyak goblin, 1 goblin saman, 2 hobgoblin, dan 2 wanderers. Totalnya ada 28 goblin di gua itu. Semuanya sudah aku bunuh. Suara pria ini selalu sama seperti yang biasa Cordelia dengar, tenang dan mekanikal serta meyakinkan. Jadi jumlahnya 28 goblin di quest kali ini. Bagaimana dengan tawanannya? Apa ada yang berhasil diselamatkan? Goblin Slayer menggeleng pelan. Cordelia tahu dengan itu dan tidak berniat memperjelas keyakinannya. Wajah miliknya mendadak cendu karena kali ini sudah terlambat. Paling tidak kau pulang dengan selamat, itu bisa dihitung sebuah pencapaian. Goblin Slayer terdiam dengan ucapan terdapat rasa syukur itu di balik kalimat yang disampaikan Cordelia. Ya, jadi apa ada permintaan Goblin? Dia ini ketika kemari dan melaporkan misi pasti meminta lagi, tidak pernah lelah atau beristirahat. Iya, kali ini ada banyak, tapi aku menyarankan untuk menyelesaikannya dengan party. Apa kau paham? Lengan Goblin Slayer memegang dagu, hening melanda tempat itu. Cordelia sempat berpikir apa ucapannya tadi terlalu berat untuk dicerna pria ini. Apa barusan aku membuatnya tersinggung? Aku tahu dia selalu bisa mengalahkan goblin seorang diri. Namun aku juga ingin sekali dia seperti pria yang memberantas giant rat itu.
Setidaknya dia pernah berparti walau tidak lama sih. Apa kau tidak mau membentuk parti? Bukannya aku tidak mau, lebih tepatnya, apa ada yang mau berparti denganku? Kedutan muncul di dahi Cordelia. Mengapa dia melupakan fakta itu? 3 bulan awal saat dia yang selalu mengambil quest goblin, para petualang sudah menjaga jarak. Itu karena dia selalu memburu goblin tanpa henti. Belum lagi armor kulit dan peralatan miliknya tidak terawat baik. Petualang pemula bahkan memiliki peralatan yang lebih baik ketimbang dirinya. Kalau itu sih. Mata Cordelia akhirnya menatap seseorang yang menurutnya bisa digunakan agar pria itu tidak sendirian. Duduk di sana seorang dwarf warrior, masih di tingkat keramik dan belum memiliki parti. Hei kau, bukankah yang beberapa hari lalu mendaftar? Kemarilah. Cordelia memanggil dwarf itu dan membuat semu merah muda terlukis di pipinya. Dengan menggaruk kecil pipinya yang kasar, dwarf muda itu mendatangi Cordelia. Ah, kau benar. Ada apa kau memanggilku? Apa kau sudah menemukan parti? Belum sih. Karena aku pemula jadi masih belum ada petualang yang mau berparti denganku. Mata Cordelia berbinar saat mengetahuinya. Diam-diam hatinya bersemangat. Tanpa sadar dia meremas tangan dengan gembira. Lalu sebuah senyum terukir di wajah cantiknya. Kalau begitu, apa kau mau berparti dengan pria ini? Sang dwarf warrior melihat ke arah yang ditunjuk Cordelia. Wajahnya terkejut sambil mulutnya bergumam cepat. Goblin Slayer. Dia adalah petualang yang mengambil quest goblin dan tidak pernah mengambil yang lain. Kak, kalau dia mau, aku tidak keberatan. Bagaimana? Wajah Cordelia mengarah pada Goblin Slayer dengan ekspresi memohon. Senyumnya yang manis memang menawan siapa saja. Namun, kali ini ada sesuatu di balik wajahnya yang tersenyum, yaitu sebuah kata tanpa suara. Jangan menyia-nyiakan usahaku. Satu anggukan kecil menjadi tanda Goblin Slayer menerima tawaran, serta usaha yang dilakukan Cordelia agar dia memiliki parti. Segera tangannya terulur, mengambil kertas kue. Baiklah, ayo kita berangkat. Iya, hati-hati dan pulanglah dengan selamat. Tangannya melambai disertai kepang rambutnya. Dia terkikik kecil karena berhasil membuat Goblin Slayer membentuk parti. Sebenarnya, dia tidak terlalu memaksa karena tahu sifat petualang itu. Entah kenapa dia mau menerima tawaran parti yang diberikan olehnya tanpa alasan. Mungkin karena dia Goblin Slayer sudah lelah sebab mendengar arahan darinya untuk membuat parti. Selamat berjuang, Goblin Slayer San. Langkah kaki dwarf yang kecil membuatnya tertinggal di belakang Goblin Slayer. Dengan berusaha keras, dia mencoba menyusul sang petualang aneh yang terus memburu goblin itu. Dia sama sekali tidak menoleh ke belakang. Pria itu memang seperti itu. Jika berjalan selalu lurus ke depan, tidak pernah melihat ke belakang. Sikap itu seakan mencerminkan dirinya yang tidak peduli hal-hal sekitarnya, atau hendak melupakan sesuatu di masa lalu. Menyadari bahwa anggota partinya tertinggal, Goblin Slayer melambatkan langkahnya dan dwarf yang berprosesi sebagai warrior itu menyusul. Kupikir dia orang yang masa bodoh, ternyata dia memiliki perhatian juga. Sekarang apa yang harus aku katakan untuk memecah kesunyian? Kita akan ke toko perlengkapan. Suara tenang dan mechanical Goblin Slayer membuat dwarf kaget, seolah bisa menebak apa yang dipikirkan untuk memulai percakapan. Ada apa kita ke sana? Bukannya perlengkapan kita sudah lengkap? Belum. Lalu apa yang akan kita beli? Kau akan tahu. Wajah dwarf menunjukkan keanehan. Jawaban Goblin Slayer yang ambigu membuat suasana di antara mereka sedikit terganggu. Setelah melewati kesunyian di tengah kerumunan karena tidak menemukan topik pembicaraan, mereka akhirnya sampai di toko perlengkapan sang dwarf penempa guild. Wah, senang rasanya kedatangan tamu sesama rasku. Kemari kawan. Dwarf warrior juga tersenyum menyambut sapaan khas dari dwarf penempa. Lalu mata dari mereka sama menatap Goblin Slayer. Oh, jadi kau mengikuti pria ini, petualang yang naik 2 peringkat dalam setahun. Dia selalu membunuh goblin. Apa seperti biasanya? Ya,
Tapi ada tambahan. Dwarf penempa kebingungan dengan kalimat tambahan itu. Apa yang dimaksud Goblin Slayer? Lalu tambahannya itu, "Boy, ubah semua perlengkapanmu. Kali ini kita akan berburu di gua. Benda yang kau gunakan terlalu berat. Keefektifan benda itu akan berkurang ketika di gua." Apa yang sebenarnya digunakan Dwarf Warrior adalah kapak 2 tangan, memiliki ukuran sedikit lebih lebar dari tubuhnya. Ini peninggalan ayahku. Pilih nyawamu atau peninggalan ayahmu, terserah padamu. Inilah Goblin Slayer. Dia tidak pernah memikirkan perasaan orang lain. Apa orang itu marah atau tersinggung dengan ucapannya. Tapi saran darinya itu benar. Kapak 2 tangan terlalu berat dan lagi gua memiliki ruang yang sempit. Tidak cocok menggunakan benda seperti itu. Tenaga akan terkuras lebih cepat sebab udara di gua itu tipis. Ya ampun, kau benar-benar mengatakannya. Dwarf penempa tidak marah saat saudara rasnya dinasihati kasar Goblin Slayer. Sejujurnya dia juga akan menasihati dengan cara yang lebih halus. Kalau begitu, aku harus memakai apa? Goblin Slayer menengok ke arah dwarf penempa, mengerti maksud dari tatapan di balik helm itu. Sang dwarf penempa menjentikkan lidah, berlalu mengambil apa yang dibutuhkan saudaranya. Ini benda yang bagus untukmu saat berburu di sana. Kini di atas meja terdapat kapak 1 tangan, perisai kecil, helm serta armor besi ringan. Sang dwarf menggosok hidung, menunjukkan benda-benda itu. Wah, aku tidak punya uang untuk. Goblin Slayer menyerahkan beberapa koin perak, membayar peralatan itu kemudian segera memerintah. Pakailah. Dwarf Warrior terkejut saat kata itu keluar dari Goblin Slayer. Bahkan sang dwarf penempa pun sedikit melirik kepadanya. Seakan ini mimpi. Dwarf Warrior mencubit pipi dan merasakan sakit di sana. Ini bukan mimpi. Goblin Slayer memberikanku peralatan baru. Aku cepat gunakan. Kita akan segera berangkat. Sebelum itu, kita juga perlu mencari bekal perjalanan. Baik, tidak ada protes lagi. Dwarf Warrior menggunakan perlengkapan yang sudah dibayar. Setelah berterima kasih, mereka beranjak ke tempat lain membeli perbekalan, lalu berangkat menuju tempat quest. And God, terima kasih bagi kalian yang sudah mendengarkan sampai selesai. Akhir kata, sampai jumpa di chapter selanjutnya. Bye bye.